keren banget nih adik-adik. Gimana kabarnya? Luar biasa kan? Pasti luar biasa. Oh ya adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, ada 5 hal yang harus adik lakukan. Harus adik ikutin, harus adik lakukan. Yang pertama, kalian harus ajak mama papa kalian untuk ikut beribadah bersama nih. Buat ibadah bersama di sekolah minggu, dan untuk menyanyi bersama di sekolah minggu juga. Dan hal yang kedua, peraturan yang kedua, adik-adik harus pakai baju yang sopan dan rapi. Contohnya seperti berkeral, berkemeja. Nggak boleh pakai baju tidur dan baju-baju main yang seperti biasanya yang adik-adik lakukan di rumah ya. Harus sama seperti kalau adik-adik ke gereja. Dan yang ketiga nih adik-adik, coba ya kakak pikirin dulu. Yang ketiga, oh ya, yang ketiga ini adik-adik harus ikutin instruksi dari kakak-kakak. Misalnya kakak-kakak suruh Laskar Kristus, berarti adik-adik harus berdiri, harus siap, yes, gitu ya. Kalau kakak-kakak nyuruh berdoa, adik-adik juga harus berdoa. Dan untuk keempat adalah bersikap baik. Bersikap baik itu kayak gimana ya kak ya? Bersikap baik itu seperti adik-adik duduk dengan tenang, mengikuti ibadah dengan baik, dan menyanyikan lagu-lagu sekolah minggu dengan semangat dan juga dengan hati yang tulus. Itu ya adik-adik ya, sikap yang baik. Dan yang terakhir nih, yang terakhir harus adik-adik taatkan, jangan melakukan aktivitas lain pada saat melakukan ibadah. Seperti apa nih? Contohnya seperti main gadget. Terus yang kedua, makan. Yang ketiga, lari-lari. Padahal kakak-kakaknya nggak nyuruh lari tapi adik-adik lari. Itu nggak boleh ya adik-adik. Jadi itu 5 hal yang harus adik-adik lakukan saat beribadah mulai. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar kalian semua? Pasti luar biasa. Oh, hari ini kita sudah masuk di bulan yang baru ya. Bahkan sudah masuk Sabtu Minggu yang lalu. Dan kakak harap kalian tetap semangat untuk beribadah walaupun masih online. Oke, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan berdoa. Bapak, kami berterima kasih kalau hari ini kami boleh bersama-sama kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau urapi kami semua yang akan melayani, juga adik-adik yang di rumah yang akan melihat setiap tayangan ini ya Bapak. Tuhan memberkati kami semua, Tuhan memimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke adik-adik, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri ya. Laskar Kristus, siap, yes. Kita akan memulai ibadah kita akan pujikan Dengar Dia Panggil Nama Saya. Kita pujikan dengan sukacita, oke? Oke kak. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar Dia panggil. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Angkat tangannya ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab
Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh girang, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Kakak sudah capek? Belum. Oh belum Kak. ya. Kita akan pujikan lagu yang kedua, mungkin baru buat kita, tapi kita mau belajar sama-sama ya. Mari ikuti gembala, ikutlah gembala yang baik. Bila namamu Dipanggil, bila namamu dipanggil, bila namamu ikutlah. Kita ulangi dari awal. Mari ikuti gembala, ikutlah gembala yang baik. Bila namamu dipanggil, bila namamu dipanggil, bila namamu ikutlah. Berbaring di padang hijau, dekat air yang tenang. Tuhan gembalaku, Tuhan gembalaku, Tuhan gembalaku, ku datang. Pertama, mari ikuti gembala, ikutlah gembala yang baik. Bila namamu dipanggil, bila namamu dipanggil, bila namamu ikutlah. Berbaring di padang hijau, dekat air yang tenang. Tuhan gembalaku, Tuhan gembalaku, Tuhan gembalaku, ku datang. Tuhan gembalaku, Tuhan gembalaku, Tuhan gembalaku, Tuhan gembalaku, ku datang. Haleluya. Biarlah kita semua menjadi domba-domba yang baik, yang dengar-dengaran akan Tuhan. Oke adik-adik silakan duduk. Kita akan pujikan satu pujian lagi, tak terbatas kasih-Mu. Kasih Tuhan itu lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah lalu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku
Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah lalu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku tak terbatas kasih-Mu. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kita akan berdoa dengan Kak Agung. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah pimpin ibadah kami hingga pada hari ini ya Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Kau berkati kakak-kakak yang menyampaikan firman-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Ya, kita berjumpa lagi di dalam ibadah Smiling Kid. Nah, untuk saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang Tuhan adalah gembalaku. Adik-adik sering dengar kalimat ini? Tuhan adalah gembalaku, ada lagu pujiannya ya. Nah, di sini mari kita buka Mazmur 23 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-6. Nah, untuk adik-adik kelas kecil, sebelumnya kakak minta dengerin aja ya. Yang kelas besar boleh dibuka Alkitabnya, bisa kita baca. Kita baca sama-sama dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Tuhan adalah gembala yang baik. Ayat yang pertama. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Sebelum kita melanjutkan untuk belajar kebenaran firman Tuhan, adik-adik lihat dulu videonya ya tentang Tuhan adalah gembalaku. Ayah Daud bernama Isai. Ia mempunyai banyak domba.
Bapak Isai memerintahkan agar Daud menjaga domba-dombanya. Orang yang menjaga domba disebut gembala. Daud adalah seorang gembala. Daud dan domba-dombanya selalu bersama. Tiba-tiba datanglah singa yang lapar. Singa itu datang dan mengejar domba-domba yang ketakutan. Singa itu akan menerkam seekor domba. Daud berlari sekuat tenaga mengejar singa itu. Singa itu akan memakan domba, tetapi singa itu kaget melihat Daud. Singa itu menjadi marah dan berlari menyerang Daud. Ketika singa itu mulai mendekat, Daud dengan cepat memukul singa itu. Lalu singa itu pun terjatuh dan kalah. Daud berhasil menyelamatkan dombanya. Domba-dombanya tidak perlu takut lagi karena ada gembala, yaitu Daud. Nah, adik-adik sudah melihat videonya kan? Nah, kakak akan menerangkan tentang Tuhan adalah gembalaku yang kita baca di Mazmur 23. Mazmur 23 ini ditulis oleh Raja Daud. Ingat ya, Raja Daud ya? Nah, Raja Daud itu sebelum jadi raja, dia itu adalah seorang gembala domba. Tahu domba? Adik-adik kelas kecil tahu enggak domba? Yang bunyinya gimana ya kira-kira? Nah, domba itu bunyinya embek, embek. Nah, itu adalah domba. Kalau meong, meong itu apa? Kucing. Tapi Daud adalah gembala domba. Nah, di sini Raja Daud, Bapak Daud ini mengumpamakan dirinya itu bagaikan bagaikan seekor domba. Kalau seorang domba salah ya, seekor domba. Daud ini mengumpamakan dirinya, aku ini domba. Terus gembalanya siapa ya kira-kira? Kalau Daud domba, gembalanya siapa? Gembalanya adalah Tuhan sendiri. Sang gembala yang agung itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, di sini sudah jelas ya. Gembala yang agung itu, gembala kita, gembalanya Daud adalah Tuhan. Kalau Daud itu domba, kita apa? Kita juga domba ya. Kak Vidya domba, tapi dombanya Tuhan Yesus loh ya. Bukan domba-domba yang diengek-engek nanti dijadikan apa? Sate. Bukan ya. Kita adalah domba-dombanya Kristus. Nah, di sini adik-adik sekolah minggu akan belajar tentang dua hal. Apa sih yang dilakukan oleh seorang gembala? Gembala kita adalah Tuhan ya. Apa sih yang dilakukan oleh gembala bagi domba-dombanya? Yang pertama, bila kita belajar di Mazmur 23 tadi dikatakan, ini seorang gembala itu adalah yang pertama memberi makan dombanya. Tidak mungkin gembala membiarkan domba-dombanya, biar cari sendiri makanannya. Biarkan kehujanan, kepanasan, biarkan. Tidak ya, seorang gembala selalu memberikan makanan untuk domba-dombanya. Dan memberikan makanan yang apa?
makanan yang sehat untuk domba-dombanya. Kalau domba-domba itu makanannya apa? Adik-adik tahu? Pasti tahu lah ya. Sering kita lihat mungkin di desa-desa itu. Tidak hanya di desa-desa, di sawah-sawah itu. Kadang-kadang ada rumput-rumput. Nah itu kadang-kadang ada bapak-bapak yang lagi apa? Ngarit, lagi memotong rumput. Nah itu biasanya untuk makanan domba. Kalau domba-domba dikasih makanan sehat, yaitu rumput-rumput hijau supaya dombanya sehat gemuk-gemuk. Kalau Tuhan kita, gembala kita, Tuhan Yesus juga memberi kita makan. Kita ini domba-dombanya, kita dikasih makanan yang sehat. Tahu nggak makanan kita apa? Ingat enggak Tuhan Yesus pernah ngomong, makananku adalah apa? Melakukan firman Tuhan. Makanan kita, makanannya Kak Vidya, makanannya adik-adik, makanannya orang-orang yang percaya kepada Kristus, yaitu firman Tuhan, Alkitab. Nah, firman Tuhan itu adalah yang menyehatkan, menyegarkan tubuh kita, tubuh domba-domba Kristus. Nah, itu yang pertama. Seorang gembala akan memberikan makanan untuk domba-dombanya. Ini pelajaran yang kedua dari sang gembala. Gembala yang kedua, apa yang dilakukan? Menuntun jalan domba-dombanya. Tak kasih tahu ya adik-adik, mungkin ini adik-adik belum tahu, mungkin. Nah, domba itu hewan yang mudah tersesat. Domba itu adalah hewan yang mudah tersesat. Tahu tersesat? Kesasar. Nah, domba adalah binatang yang mudah tersesat. Kita ini, Kak Vidya, juga terkadang tersesat, salah jalan. Nah, di sini adik-adik, di ayat yang bentar ya, gadamu dan tongkatmu. Ayat yang ini tulisannya kecil-kecil, Kak Vida bingung sampai bacanya. Ayat yang ke-4. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sang gembala itu menuntun jalan domba-dombanya. Di sini gada dan tongkat. Nah, gada bentuknya gini ya, terus ada bendolannya. Dipegang sama seorang gembala. Nah, gada itu fungsinya untuk apa? Ketika ada singa, si singa ini mau menerkam domba, hop. Nah, dia sudah intip-intip, lapar lihat domba-domba yang gemuk-gemuk tadi, karena apa? Segar, tubuhnya sehat-sehat. Nah, si serigala, si iblis, pingin menerkam, pingin memakan. Tapi sama sang gembala apa? Gadamu. Nah, Tuhan membawa apa? Kalau seorang gembala membawa gada dan tongkat, nah, gada itu sebagai perlindungan. Di mana apa? Ketika ada serigala datang, gembala itu akan apa? Memukul, mengusir serigala yang akan menerkam. Siapa yang mau diterkam sama si singa? Singa itu apa? Siapa yang mau diterkam sama si iblis? Gak mau. Nah, Tuhan itu sang gembala membawa gada dan tongkat. Untuk apa? Melindungi keberadaan kita. Diingat-ingat ya. Gada dan tongkat. Tongkat bentuknya apa? Sret. Tadi ya, dilihat ya di gambarnya. Nah, itu ada bentuk pelengkung. Tadi yang pertama kakak bilang apa? Domba itu adalah hewan yang mudah tersesat, mudah kesasar. Jalannya lurus, ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang malah belok. Nah, sama tongkat si gembala di ngek. Nah, supaya apa? Ditarik lagi. Kamu melenceng domba. Ayo balik. Nah, gada dan tongkat itulah yang menghibur aku. Dikatakan oleh Raja Daud seperti itu ya. Kalau Raja Daud adalah domba, kita ini adalah domba, itu mengingatkan.
Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku, di mana Tuhan selalu melindungi kita. Tuhan akan mengarahkan jalan kita. Bila mana kita tersesat, ayo balik lagi. Bila mana kita sudah mulai ogah-ogahan untuk sekolah minggu. Aduh, sekolah minggunya ke online terus ya. Males, lama-lama tambah males, patah semangat. Ayo rajin lagi untuk sekolah minggu walaupun online. Supaya apa? Gak tambah tersesat kesasar. Lama-lama males. Udah wis gak sekolah-sekolah mingguan. Terus gimana? Gak tahu tentang Tuhan Yesus. Siapa Tuhanmu? Siapa ya Tuhanku ya? Hilang ingatan. Lupa. Tuhanku siapa ya? Nah, siapa adik-adik kelas balita Tuhan kita? Tuhan Yesus. Nah, kita sudah belajar 2 ya. Yang pertama, gembala itu apa? Memberi makanan untuk domba-dombanya. Yang kedua, menuntun jalan-jalan domba-dombanya. Ingat, gembala kita adalah Tuhan Yesus dan kita ini adalah domba-dombanya. Kita masih dalam awal-awal tahun ya. Tahun 2021. Kita sudah meninggalkan 2020, kita memasuki 2021. Kalau kemarin yang renungan Kak Deborah kan, sudah dikuatkan kan dengan perenungannya? Nah, sekarang kakak akan pertegas lagi, di tahun 2021, bila mana kita sudah baca tentang Tuhan adalah gembalaku, untuk adik-adik kelas besar, adik-adik kelas kecil, ingat, tidak usah takut, kita tidak perlu takut, kita tidak usah takut menghadapi tahun 2021, masih panjang, 12 bulan, 1 sama 2 ya adik-adik kelas kecil ya, 12 bulan. Masih panjang. Kita tidak perlu takut. Ini yang ditekankan oleh kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kita semuanya, Kak Vidya, adik-adik di rumah. Dan ingatkan mama papa adik-adik ya. Mama papa gak usah takut. 2021 Tuhan Yesus ada beserta kita. Tuhan itu adalah gembala kita. Tuhan akan mengenyangkan kita, memberi kita makan. Tuhan akan menuntun jalan kita, melindungi kita, tidak usah takut. Ya, ngerti ya? Terus semangat, bersukacita dalam mengikuti Tuhan, dalam sekolah minggu, dalam membaca Alkitab, di dalam berdoa. Terus kuat di dalam iman percaya kepada Tuhan. Tidak usah takut, ini pesan Kak Vidya, tidak usah takut dalam menjalani 2021. Ingat, Tuhan adalah gembala kita, kita adalah domba-dombanya, kita domba-domba kecil di mana Tuhan mengasihi keberadaan kita. Mengasihi adik-adik, mengasihi mama papa adik-adik, mengasihi Kak Vidya juga. Tuhan mengasihi kita semuanya, Tuhan melindungi kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Nah, untuk ayat hafalan kelas besar, hanya sedikit saja, di Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu aja untuk anak-anak kelas besar. Untuk anak-anak kelas balita tetap akan membuat aktivitas yang akan dibantu oleh orang tua masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau berdoa ya. Syukur, terima kasih Tuhan untuk belajar firman-Mu pada saat ini, di mana mengingatkan kami bahwa Tuhan adalah gembala kami. Tuhan, ajarkan kami untuk selalu taat ya Tuhan, untuk kami melakukan apa yang Tuhan Yesus mau. Ingatkan kami terus Tuhan, untuk kami tidak takut, untuk kami tidak khawatir, karena Tuhan selalu ada beserta dengan kami, untuk kami melalui hari-hari yang ada di tahun 2021. Berkatilah kami semuanya Tuhan. Lindungilah kami semuanya, sertai Tuhan apa yang kami lakukan. Di dalam sekolah yang kami lakukan, Tuhan memberikan hikmat kepandaian yang daripada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, berkatilah orang tua kami semuanya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu ada bersama kami sepanjang tahun ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Nah, adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita hari ini. Tadi sudah ada aktivitas, ada ayat hafalan, jangan lupa dikerjakan ya. Kemudian kirim di grup masing-masing. Akan ada poin buat kalian yang mengerjakan. Oke? Nah, ada pengumuman tambahan juga. Ini dia. Shalom adik-adik, bertemu lagi nih bersama Kak Jeremy. Nah, hari ini kakak mau bawain pengumuman nih buat adik-adik semua. Pengumumannya adalah buat adik-adik, mama atau papa atau siapapun yang menonton tayangan ini, bagi yang rindu untuk memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan Smiling Kids, bisa menitipkan ke orang tuanya waktu orang tuanya ibadah offline ya adik-adik, atau bisa transfer ke rekening BCA atas nama Daniel Gugu Santoso dengan nomor rekening 018 166 7817 ya. Bisa dikirimkan nomor rekening itu ya adik-adik. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mendukung, buat orang tua, buat mama dan papa atau siapapun yang menonton tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ya, kita akan akhiri ibadah kita akan pujikan. Biarlah berkat Tuhan senantiasa menyertai kita. Doa ya Bes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita akan berdoa dengan Kak Vidya. Syukur, terima kasih ya Tuhan. Ibadah sekolah minggu sudah kami lakukan mulai dari awal sampai akhirnya. Terima kasih buat pimpinan-Mu ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau berdoa menyatukan hati kami ya Bapa untuk bangsa dan negeri kami, Indonesia. Kiranya ya Tuhan, pengampunan keselamatan yang daripada Engkau Tuhan tercurah atas bangsa kami. Damai sejahtera Allah kiranya melimpah-limpah di negeri ini ya Bapa. Berkatilah Presiden kami beserta tim kabinet yang ada,
mulai dari pejabat tingkat pusat sampai kepada RT RW. Tuhan berikan kepada mereka Tuhan hati yang takut kepadamu, hati yang mencintai Engkau ya Bapa, untuk bisa bekerja dengan baik untuk kepentingan bangsa negeri ini. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, GBI Sentro, kiranya hadirat Allah memenuhi gereja kami. Berkatilah Oma Suko ya Tuhan sebagai gembala, kiranya urapan kuasa yang dari surga Tuhan, Kau limpah-limpahkan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semuanya, jemaat GBI Sentro ya Tuhan. Mulai dari jemaat umum, jemaat pemuda, dan kami Tuhan anak-anak sekolah minggu, ada di dalam berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami Tuhan juga menyerahkan keluarga kecil kami ya Bapak, untuk orang tua kami, mama papa kami, kiranya Tuhan memberkati pekerjaan orang tua kami. Berkatilah saudara-saudara kami ya Tuhan. Berkatilah kami juga ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kiranya kami bisa terus bersama-sama bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau ya Bapa. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu ya Tuhan, yang selama ini melayani di dalam sekolah minggu, kiranya Tuhan juga memberkati satu persatu apapun Tuhan yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi pekerjaan dari kakak-kakak sekolah minggu kami. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami peralaskan ya Tuhan, doa kami ini hanya di dalam nama Engkau Tuhan Yesus. Jadilah semuanya sesuai dengan kehendak-Mu. Haleluya. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati. Dadah.